Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke coy, kembali lagi di obrolan minoritas. Obrolin dong. Oke coy, di kesempatan kali ini aku sama temanku perkenalin, dia namanya Abbas. Abbas. Ya, ya Abbas. Ya kalian tahu sendiri kan, temanku emang Dayak semua. Ini Asli Dayak Ngaju. ya Dayak Ngaju. Oh berarti Dayak itu ada macam-macam ya Bas? Ada bermacam rumpun. Tapi kalau untuk Kalimantan Tengah itu rumpunnya yang paling besar itu Dayak Ngaju. Sama Dayak Manyan. Anu yang rata-ratanya gitu. Iya, kalau yang paling besarnya tuh untuk bahasa daerahnya untuk Kalimantan Tengah itu bahasa Dayak Ngaju. Jadi agak terkenal kalau untuk Kalimantan Tengah itu Dayak Ngajunya. Untuk Dayak Ngaju tuh wilayahnya di mana aja, kayak Katingan atau Palangka atau gimana? Kalau sebenarnya Dayak Ngaju itu meliputi seluruh Kalimantan Tengah, tetapi kalau untuk mayoritasnya atau tempat kedudukannya yang emang banyak itu meliputi daerah aliran Sungai Kahayan. Dari hulu ke hilir itu disebut orang Dayak Ngaju, tergantung sukunya. Kalau dia berbahasa Dayak Ngaju itu terkadang orang menyebutnya orang Dayak gitu, Dayak Ngaju. Tapi untuk daerah yang lain kayak di Katingan itu juga disebut Dayak Ngaju, tapi tergantung situasinya, apa mereka menggunakan bahasanya itu dengan logat Dayak Ngaju atau dengan logatnya Dayak Katingan, seperti itu. Oh, jadi Dayak itu ada beberapa macam teman-teman, nggak cuma satu Dayak. Jadi setiap provinsi beda Dayaknya, kayak ada Dayak Ngaju, Dayak Kahayan, Dayak apa? Dayak Ngaju sama Dayak Kahayan itu sama. Ya. Cuma kalau untuk di daerah hulu aliran Sungai Kahayan termasuk Kabupaten Katingan sama Kabupaten Gunung Mas itu di hulu, itu terdapat ada subsuku lagi. Ada Dayak Ngaju, ada Dayak Otdanum. Oh iya. Kalau untuk orang Gunung Mas kebanyakan daerah hulunya itu masuk Dayak Otdanum. Gitu. Jadi gitu guys, Dayak tuh nggak satu aja, jadi bermacam-macam Dayak. Ini ada yang gue tanyain Bas. Ya. Ini kan banyak teman-teman di sana yang belum tahu. Jadi gini, ini pertanyaanku yang paling teman-teman juga tanyain hal ini sih. Wah, pasti bagus tanyaan ini. Ini kuyang tuh sebenarnya hantu atau gimana sih Bas? Kuyang ya. Kalau untuk saya pribadi, terutama saya sebagai orang Dayak, asli orang Dayak Ngaju itu pedalaman. Kalau kuyang itu bisa dikatakan itu lain hantu. Itu Berarti bukan hantu ya? bukan 100% bukan hantu itu kuyang. Saya berani jamin itu bukan hantu. Itu kayak makhluk jadi-jadian atau iblis, atau itu seperti manusia yang jadi-jadian jadi makhluk gaib. Kalau untuk bahasa Jawa biasanya kalau untuk orang yang seperti babi ngepet, Oh, kayak ya babi ngepet. itu kan dari manusia berubah jadi babi. Itu kegunaannya untuk mencari uang kan. Nah, kalau untuk kuyang ini biasanya itu sering orang menganggapkan dia itu hantu karena itu gaib, bisa tiba-tiba cepat gitu. Atau Kan kuyang itu kan ciri khasnya kan kepalanya sama organ-organnya aja. Jadi kayak yang belum tahu kuyang itu apa kuyang tuh kayak gimana, itu tuh bukan hantu, itu kayak iblis gitu. Nah, jadi tuh bukannya iblis juga, itu kayak makhluk jadi-jadian lah pokoknya, siluman. Nah ya siluman gitu. tuh kok bisa jadi kayak gitu tuh, awal asal musuh emang anjing tuh knalpot. Itu udah itu asal usulnya kuyang itu gimana Bas? Maksudnya dari apa kok bisa muncul sesosok kayak gitu? Nah, kalau untuk asal usul dari kuyang ini saya belum tahu, karena ini ceritanya dari mulut ke mulut, jadi bermacam versi. Kita tidak bisa, bukannya tidak bisa, tapi tidak berani menceritakan ini takutnya orang tetua tahu lebih tahu dari kita. Iya paham. Karena cerita yang kita dapat ini dari mulut satu ke mulut dua ke mulut tiga, jadi ceritanya ada yang dikurangi, ada yang ditambah lebihkan, seperti itu. Nah, kalau untuk kuyang ini kalau sepengetahuan saya dari cerita kakek saya itu menggunakan minyak Minyak apa?
Itu kalau dinamakan Minyak GPU. lain. Minyak sawit. Oh, minyak sawit. Seru. Oke, Itu ya itu menggunakan minyak apa? minyak bintang. Tapi ini minyak bintang tuh banyak penyebutannya. Satu nama tapi punya beberapa golongan. Oh, Saya ada. sebutnya golongan. Kalau golongan pertama untuk penyebutan saya itu golongan pertama untuk minyak bintang itu satu untuk menyembuhkan segala macam penyakit seperti orang patah tulang itu bisa menggunakan minyak bintang. Ya. Habis kecelakaan orang yang kritis. Nah kalau untuk golongan kedua itu ya untuk orang yang kuyang itu. Kalau menurut saya saya kasih penamaannya golongan. Tapi kalau untuk bahasa Dayaknya saya nggak tahu karena saya bukannya apalah. Saya emang orang Dayak asli. Tapi taulah zaman sudah maju. Jadi cerita dari kakek nenek segala buyut itu sudah jarang diceritain asal usul minyak ini. Jadi saya sendiri yang kasih variasinya golongan pertama untuk menyembuhkan penyakit yang saya pernah lihat. Itu kalau kita kecelakaan luka dalam atau enggak atau luka luar gitu kita bisa disembuhkan menggunakan minyak bintang gitu. Nah minyak bintang ini kalau untuk yang luka itu bisa digunakan untuk dioles. Misalnya tangan kita patah, kita oles di tangan gitu. Paling lama 1 hari 1 malam tangan itu sembuh kembali. Langsung sembuh. Langsung sembuh. Emang Nah untuk yang golongan 2 minyak bintang ini ya seperti yang kita bahas sekarang ini itu digunakan untuk sebagai perantara sebagai untuk menjadi kuyang dengan caranya nggak tahu. Tapi ini cerita dari ibu saya. Kalau untuk mereka yang jadi kuyang itu versi ibu saya itu minyaknya dioles di leher seperti ini. Itu punya mantra lagi, nggak sembarang oles langsung ini. Misalnya kita yang sakit leher kita oles-oles enggak, itu punya pakai kalau untuk orang tua saya bilang itu jadi apa ini namanya, jadi manis. Kelingking yang ini bro, kelingking yang ini bro. Marah ini nanti. Ini jadi apa sih? Jadi manis. Dari manis. Ini kan ibu jari, telunjuk, tengah, jari manis, jari kelingking. Nah, pakai jari manis. Nggak tahu kiri apa kanan, tapi harus diolesin. Pakai ini ya? Diolesin. Iya, diolesin. Sambil dibacain Iya, mantra. mantranya. Nah, sesudah itu nggak langsung ini terpotong. Nggak langsung. Itu tergantung ada mantranya lagi biar potong. Jadi kalau untuk golongan 2 minyak bintangnya seperti itu. Nah untuk golongan 3 ini kenapa saya kasih golongan 3 karena ini apa namanya untuk kekebalan. Semisalnya kan orang Dayak sengaja atau nggak sengaja meminum minyak bintang ini dia akan kebal seperti debus. Nah gitu. Jadi kalau untuk minyak bintang nih punya banyak variasi sebenarnya. Ada yang untuk mengobati, ada yang untuk ya kayak jadi siluman tadi. Jadi kuyang itu sebenarnya manusia ya? Iya manusia. Manusia, tapi kalau semisal ada beberapa orang aja yang pakai minyak bintang itu untuk menjadi kuyang. Dan tujuan kuyang itu kan ada loh katanya mau minum darah atau apa lo kuyang. Itu sebenarnya kayak gimana sih tujuan? Anjing itu emang knalpot. Aku paling benci kan knalpot kayak gitu. Kalau bahasa Dayaknya liau. Liau itu. Oh, knalpot liau. Apa liau itu, Kak? Orang yang sudah mati. Orang sudah mati, knalpot sudah mati aja. Orangnya. Apa tadi? Sampai mana tadi? Kembali yang tadi ke Tujuan ya, ya. tujuannya. Tujuan orang itu jadi kuyang tuh apa? Sebenarnya saya belum banyak tahu kalau untuk tujuan, tapi kalau dengar dari cerita orang tujuannya itu satu untuk awet muda, pesugihan. 2 ini yang paling utama, awet muda sama pesugihan. Orang yang menjadi kuyang ini pasti mukanya cantik, biarpun dia sudah tua, tapi tidak ada keriputnya. Kecuali kalau emang sudah nenek-nenek. Itu ciri-ciri kuyang. Ya. Terus apalagi ciri-ciri kuyang? Habis itu orang yang jadi kuyang itu
Kalau setiap ada orang meninggal, kalau misalkan agama keharingan, itu kan agama keharingan itu kalau ada orang meninggal dikasih acara gendang payung, itu dipukul-pukul tiap malam. Nah, kalau orang yang kuyang ini kalau dengar ada kabar orang meninggal, kalau nggak dengar kabar, ingat dia ini tahu sendiri orang meninggal ini di mana gitu. Itu kalau dia tahu ada orang meninggal, itu dia gelisah. Sama seperti orang kesurupan, hampir sama seperti orang kesurupan gelisahnya. Itu dia menjulurkan lidahnya terus panjang dari yang normal. Itu keluar panjang sekali. Itu ciri-ciri orang kuyang. Dia gelisah kalau ada yang mendengar orang meninggal. Kalau untuk orang Dayak, kalau untuk orang meninggal, kuyang datangin itu namanya dia tuh hendak menyoloh. Oke. Menyoloh tuh kayak gimana? Kayak gimana lah? Susah gue jelasin ke bahasa Indonesianya. Artinya itu kalau menurutku menyoloh itu ciri-cirinya, dia yang menyoloh tuh dia menghisap darahnya, memakan daging-daging orang meninggal. Paham aku ya. Tapi maksudnya itu ini menyoloh makan daging orang yang meninggal tuh bukannya daging aslinya yang dimakan. Itu daging arwahnya yang dimakan. Seperti itu. Habis itu ya kegunaannya itu orang yang jadi kuyang itu awet muda, pesugihan, dua itu aja. Berarti kesimpulannya kuyang itu sebenarnya manusia, tapi kalau semisal pas malam, ya kan? Iya. Kalau pas malam, kalau semisal dia lapar, beraksi. Dia misalnya kalau dia lapar, bukannya lapar sih, masa tenggang awet mudanya sama pesugihannya ada maksudnya perjanjiannya. Dia harus seperti perjanjiannya yang ini, misalnya dia harus meminum darah, ada itu berapa sekali, anggapan kayak kita gajian sebulan sekali misalnya harus ada. Kalau dia nggak bisa menepati itu, misalnya dia ambil yang awet mudanya, kulitnya keriput, itu kembali ke semulanya, nggak yang emang awet muda gitu. Nah kalau untuk yang pesugihan, uangnya situ-situ aja, malahan makin berkurang kalau dia nggak tepatin janjinya itu. Satu, kuyang ini kan sering dilihat orang api. Ya api. Terbang kayak api. Itu sebenarnya lain api itu. Apa? Kuyang yang terbang yang sering menyala. Itu lain api. Itu darahnya. Kayak bersinar tapi gitu ya. Iya, itu kan darah yang merah itu loh. Pernah nggak orang nemuin kuyang misalnya di pohon nih? Ada di Kaltim kan, di mana rasanya? Itu kan kuyangnya nyangkut loh. Coba percaya. Itu daun-daun di situ, pohon di situ terbakar nggak? Pasti nggak loh. Iya. Bekas terbakarnya nggak ada. Yang ada bekasnya itu cuma hitam di tempat bekasnya. Nah yang hitam ini darahnya yang sudah ngering itu, makanya bekasnya hitam gitu. Kalau misalkan kuyang itu api, bola-bola api kata orang yang terbang itu, kenapa? Kena daun, kena pohon, segala kena kabel nggak kebakar. Kita pikir dari situ. Iya. Itu sebenarnya darah dia itu yang keluar dari perutnya sama usus, sama pokoknya organ tubuhnya keluar. Selain itu banyaknya. Ini udah 13 menit kepanjangan. Untuk ya ini satu lagi lah. Kalau untuk menangkal kuyang sendiri itu kayak gimana? Misal kan ada loh, kan itu katamu ada orang meninggal sama lahiran biasanya. Nah untuk menangkal biar kuyang itu nggak datang tuh kayak gimana? Apa yang buat biar nggak datang lah kuyangnya? Kalau persi kami orang Dayak, orang Dayak Ngaju itu di rumah itu sebelum ada orang melahirkan atau meninggal, biarpun tidak ada meninggal, tidak ada orang melahirkan, itu di depan pintu rumah yang kita sering keluar masuk itu kan di atasnya kata kami rabung di atas rumah itu ventilasi ya, agak di bawahnya. Nah kita simpan bambu tamyang atau dalam bahasa kami puring tamyang. Habis itu nggak tahu cuma satu itu aja bambu itu. Habis itu pokoknya ada bermacam daun, pokoknya aku nggak tahu namanya daun apa itu. Nah kita kasih situ, itu penangkal. Cerita ibuku kalau orang yang emang kuyang tuh datang ke rumah kita, dia nggak akan kuat di rumah kita tuh, seperti kemanasan.
gelisah terus oleh penangkalnya itu, ketahuan kalau orang itu emang kuyang apa enggak. Itu habis itu kalau dia emang menjadi kuyang, dia nggak bisa ke rumah kita oleh ada penangkal itu. Selain itu, kalau emang kita ketemu orang yang jadi kuyang, kita selidiki. Pas dia sudah keluarin kepalanya, sudah menjelajah lah kemana, entah kemana lo datangi orang mati atau orang yang melahirkan. Nah, kita itu bisa buat dia nggak bisa kembali lagi ke tubuhnya. Dengan cara Kamu datangi tubuh aslinya. Ini belum pernah dicoba, tapi sudah, maksudnya belum pernah aku coba. Orang sudah pernah. oh berarti kuyang itu beraksi, berarti tubuhnya kan ditinggal di rumah, terus kepalanya aja yang beraksi gitu. Iya, kepalanya, tubuhnya ditinggal di tempat mana kan? Misalnya dia di rumahnya sendiri, di kamarnya, itu tubuhnya ditinggalin. Pokoknya kuyang itu tubuhnya ditinggalin. Nah, cara kita biar dia tidak bisa menjadi kuyang lagi atau dia berhenti jadi kuyang, satu, datangin tubuh dia, kita kasih beling kah apa di lehernya. Satu, itu dia kembali, orangnya meninggal. Orang yang emang jadi kuyang tuh sudah masuk ke dalam tubuhnya lo, kembali, tapi dia meninggal oleh apa? Oleh beling di dalam tubuhnya. Kedua, kita balik badannya. Balik gimana? Putar posisi badannya. Misal badannya gini, kita putar gini, tengkurap. Dia kembali itu ke posisi awalnya yang melepas. Misal badannya menghadap sini, kepalanya pasti menghadap sini juga kembalinya nanti. Kalau kita balik gini, tetap kepalanya hadap sana. Iya, kayak memutir gitu. Iya, memutar. Jadi kalau dibalik itu meninggal dia. Nggak bisa. Seperti itu. Atau enggak kita dekatin badannya, kita tunggu dia kembali. Satu, kuyang ini ada jenis kuyangnya. Ada kuyang yang bisa melukai kita, ada yang kuyang emang menakuti kita. Itu tergantung kuyangnya. Kita lihat, hati-hati juga sama kuyang yang bisa melukai ini. Masalahnya kita nggak tahu, seperti ninja tiba-tiba di belakang kita. Oh ya, jadi segitu saja tentang pembahasan kuyang. Buat teman-teman yang belum tahu kuyang kayak gimana, yang kalian kira kuyang itu hantu, Kuyang itu emang bukan hantu, itu emang sejenis apa sih? Siluman. Siluman kayak gitu. Siluman. Kalau Orang jadi-jadian lah. ya orang jadi-jadian lah, kayak babi ngepet lah istilahnya. Ya, kan babi ngepet itu dari Cari uang. manusia. Cari pesugihan. Ini beda posisinya. Kalau ini dari manusia ke manusia, tapi beda bentuknya sudah. Tetap bentuknya manusia, tapi kepalanya cuman Kepalanya aja yang beraksi. Nah, satu lagi tambahan. Katanya kalau kuyang ingin terbang atau ingin itu, dia harus menyebut kata biha. Dia terbang, kalau emang menurut itu telinganya membesar. Kita yang orang normal nggak bisa lihat telinganya besar, dia sendiri itu kayak sayap, makanya dia bisa terbang. Itu dia harus menyebut biha itu. Terbang sambil bilang biha gitu. Aku nggak tahu bang arti biha itu apa, tapi kata orang tua aku kalau emang kuyang yang emang itu sebut biha gitu. Nggak tahu yang arti bihanya itu apa gitu. Kalau kuyang ini di daerah Kalimantan sampai sekarang masih ada. Ya, segitu saja pembahasan tentang kuyang. Gimana ya? Emang yang belum tahu kuyang itu kayak gimana tuh dikiranya hantu, padahal enggak hantu guys, main hantu. Oke lah, segitu saja dari obrolan minoritas. Obrolin dong. Iya. Jika kalian suka video ini, like dan share lah. Kalau kalian suka, Ya, komen di bawah. komen di bawah. Mau bahas tentang apa lagi, komen di bawah. Komen. Nanti saya buat sama teman-teman saya. Oke guys. Ya, Gue mungkin penasaran sama tentang misteri Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah kan, bisa komen di bawah, tanya, oh bang ini ya, Nanti- silakan komen di bawah, spam lah kalau bisa. nanti saya tanyakan sama teman-teman tongkrongan. Oke, segitu saja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Giniin, Bas. 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 Giniin pakai gini. 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 Ya. Gini.